warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya dengan materi Cisco dasar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Evarina Endi Priyatna. Saya dari kelas 10 di Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1, yaitu di SMKN Negeri 2 Purwakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Topik pembahasannya yaitu ada tentang Cisco, yang kedua ada sertifikasi Cisco, yang ketiga ada praktek menggunakan Cisco Packet Tracer, dan yang keempat adalah perintah dasar terminal Cisco. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Cisco. Yang pertama itu ada tentang Cisco System, yaitu Cisco itu apa sih? Jadi Cisco itu merupakan perusahaan yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat network seperti switches, routers, security device, firewalls, ESA, WSA, firepower, dan IPS. Lalu ada juga VoIP, device, data center, dan lain-lain. Jadi perangkat-perangkat yang diproduksi hampir di semua link network tersedia, mulai dari switches, routers, security device, dan dia juga produksi software loh. Lihat lebih dalam lagi, di produk-produknya Cisco yang unik adalah Cisco dia ngebagi berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan marketnya. Ada juga pembagiannya berdasarkan besaran networknya. Ada yang untuk small business, kemudian small business, kemudian ada untuk enterprise, lalu ada untuk service provider, kemudian ada pembagian berdasarkan penggunanya. Di Cisco dia punya produk-produk khusus yang diperuntukkan untuk ISP, seperti contohnya ada Cisco ASR. Kemudian Cisco dia punya produk khusus yang diperuntukkan untuk enterprise LAN. Seperti ini, enterprise LAN. Contohnya perangkat router ISR atau Citot Catalyst 3750 atau Catalyst yang lainnya. Kemudian di Cisco dia juga punya produk-produk yang spesialis. Ada di data center, kalau kita lihat kebutuhan network di data center. Nah, Cisco ini juga nge-provide diantaranya ada Cisco Switch Nexus, ada UCS dan software-software yang ada di dalam data center. Selain itu pula, Cisco juga memproduksi perangkat seperti IoT, Internet of Things. Dia juga punya perangkat seperti security yang tadi disebutkan di awal, seperti firewall. Kemudian dia juga punya semacam VPN produk dari Cisco. Kemudian dia juga punya firewall untuk end device seperti Umbrella dan masih banyak lagi produk-produk lainnya. Nah, contoh sistem operasinya kalau tadi perangkat kerasnya. Kalau perangkat lunaknya apa yang diproduksikan oleh Cisco. Kita ambil contoh di perangkat networking. Ada beberapa jenis sistem operasi yang ada di Cisco. Contoh sistem operasi pada Cisco itu yang pertama ada iOS. Nah, iOS ini yang paling umum, yang paling sering kita jumpai di perangkat Cisco. Jadi sebuah perangkat misalkan router ataupun switch, di dalamnya terdapat sistem operasi atau software yang mengontrol berjalannya perangkat tersebut. Ada juga varian lain. Ada pula iOS XE. Oh ya, iOS itu umumnya dipakainya yaitu switch 3750, routernya 1841. Yang kedua ada iOS XE. iOS XE ini, operating system ini lebih banyak kita jumpai di produk-produk enterprise. Contoh ada router ISR 4331. Kemudian ada perangkat yang menggunakan perangkat iOS XR. Yaitu produk-produk yang biasanya di ISP. Contoh produknya ada Cisco router ASR 9000 series. Terus untuk spesialis di data center, Cisco punya operating system yang namanya NXOS. Itu. Contoh perangkatnya adalah Switch Nexus. Nah, walaupun dia punya variasi operating system, tapi secara konfigurasi, secara umum konfigurasinya sama.
Untuk pengoperasiannya, manajemennya itu dilakukan menggunakan command line interface atau basic CLI. Nah, itu adalah pembahasan tentang Cisco, bahwa Cisco adalah perangkat jaringan yang biasa digunakan beberapa sektor industri, ada di enterprise, yang ada di ISP, yang ada di data center, bahkan nanti ada di industri paling kecil, small business. Baik, seperti itu penjelasan tentang Cisco System. Mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sertifikasi Cisco. Baik, materi yang kedua adalah sertifikasi Cisco. Saya akan menjelaskan tentang sertifikasi Cisco. Nah, apa saja yang ada di sertifikasi yang ada di Cisco, mulai dari level awal sampai level expertnya. Sertifikasi merupakan sebuah alat ukur terhadap seseorang engineer apakah sudah kompeten di bidangnya atau belum. Di Cisco ada beberapa level sertifikasi, di antaranya adalah entry level, society level, professional level, dan yang terakhir adalah expert level. Di bulan Februari tahun 2020, di Cisco melakukan perubahan besar-besaran terkait sertifikasinya. Jadi yang pada awalnya sertifikasi di Cisco hanya berupa entry level, sekarang ada penambahan yaitu specialist level. Nah, ini ya, specialist level. Nah, untuk lebih detailnya, kita lihat di tabel berikut. Kita akan fokus di bagian entry dulu. Entry ini disertifikasi di awal. Dulunya itu ada CCNP, kemudian ada dengan ISND 1, ICND 1 ya. Dan ada ICND 2. Nah, tapi ICND 1 dan 2 itu sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian untuk di level associate, dulu ada materi tentang CCNA ya, ada materi tentang CCNA. Sekarang di level associate CCNA 2 itu dihilangkan, dan sekarang CCNA hanya berlaku untuk CCNA 200 sampai 301, 200 sampai 301. Kemudian di professional level, sebelumnya adalah routing switching ya. Routing switching sekarang diganti namanya menjadi track enterprise, dan kemudian routing switchingnya ada di CCIE sekarang berubah namanya menjadi CCIE enterprise. Sekarang sertifikasinya yang berlaku itu adalah single exam. Nah, single exam untuk CCNA. Jadi untuk sekarang sertifikasi yang berlaku adalah CCNA, CCNP, dan CCAE. Dan model ujiannya sekarang kita bisa langsung ambil ke salah satu level. Misalkan kita pengen awali dari awal, kita bisa langsung CCNA, atau kita bisa langsung ke profesional, langsung ke CCNP, atau bisa juga loncat ke CCIE. Untuk ambil CCNP kita perlu 2 kali ujian. Yang pertama itu adalah exam 1 dan kedua exam 2, yaitu exam 1 itu yaitu teknologi core, dan yang kedua itu concentration or lab. Gambarannya kurang lebih seperti itu. CCNA, example-nya adalah CCNP. CCNP ini sepaket dengan spesialis dan core exam. Kemudian CCNAE. Untuk kalian yang baru pertama kali belajar di Cisco, maka di IDM tersedia training mulai dari level CCNA 231 dan level CCNP.
Begitu tentang penjelasan sertifikasi Cisco dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akan menjelaskan ke cara menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama paket Treasure adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Nah, ada pula menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk menggunakan Cisco Packet Tracer, kita perlu register terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa download software Cisco Packet Tracer. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah register Cisco akun, lalu yang kedua register netcard akun, dan yang ketiga itu download dan install Cisco Packet Tracer. Baik, kita akan langsung mempraktekannya bagaimana cara membuat jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Membuat jaringan LAN, di sini saya akan ada beberapa ini juga switch seperti hubs, tadi routers, firewalls, lalu ada connections, ada WAN and device WAN emulation, lalu ada custom map device, lalu ada ini ya. Tapi untuk membuat jaringan LAN sederhana ini kita pakai yang biasa kita gunakan, yaitu kita biasa menggunakan switch ya. Kita akan menggunakan switch. Nah, di sini saya akan menggunakan switch yang 2950T. Oke. Kita tarik lalu simpan di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita akan memakai end device-nya, yaitu saya akan pakai 3 komputer ya. Contohnya 3 komputer. Sini tarik lagi sini, simpan. Nah, jadi ada 3 komputer. Nah, di sini ya ada 3 komputer. Nah, untuk menghubungkannya saya akan memakai kabel straight dari komputer. Nah, dari PC 0 ini memakai fast Ethernet. Nah, lalu kita hubungkan ke switch dan memakai fast Ethernet 1. Nah, lalu untuk PC 1 saya akan hubungkan kembali ke switch dengan menggunakan kabel straight. Nah, kemudian fast Ethernet. Nah, kita pakai fast Ethernet 2. Lalu PC yang kedua memakai kabel straight lagi ke fast Ethernet. Nah, kemudian kita hubungkan memakai fast Ethernet 3. Seperti itu. Jadi ada 3 komputer yang sudah dihubungkan memakai kabel straight. Nah, kemudian untuk ini kita akan desktop configuration-nya ya. IP configuration. Kita IP untuk klik 1 kali, lalu pencet klik 1 kali aja, lalu desktop. Nah, kita pencet IP configuration. Nah, IP address-nya itu 192 ya, sebentar. Kita pilih static dulu ya. IP address itu 192.168.1.1. Lalu subnet max-nya itu nanti akan keluar seperti 255.255.255. Seperti itu. Lalu setelah itu kita close. Dan yang kemudian yang kedua,
saya akan klik satu kali, lalu pencet desktop ya. Nah, kita pencet IP configuration, IP address. Kita pilih static, IP addressnya 192.168.1.2. Nah, subnet max itu akan sama, yaitu 255.255.255. Setelah itu kita close. Sebentar, close. Lalu patch yang terakhir saya akan gunakan, klik satu kali, pencet desktop, IP configuration, memakai static. Nah, IP addressnya 192.168.1.3. Subnet maxnya itu 255.255.255. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini sudah terhubung ya. Kita sudah memakai IP addressnya juga yang tadi. Nah, lalu kita menggunakan subnet maxnya yang sama, sehingga dia bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk mengujinya kita ke PC1. Nah, kita memakai connection itu. Sebentar. Lalu 192.168.1.2. Oke. Lalu enter. Nah, lalu ada. Oke. Di sini ada. Dia akan ada tulisan reply seperti ini, artinya dia sudah berkomunikasi dengan PC1. Nah, kemudian untuk PC2 juga itu sudah berkomunikasi. Nah, jadi PC2 dan PC1 itu sudah berkomunikasi. Nah, lalu kita akan tes menggunakan lambang atau file surat seperti ini ya. Surat seperti ini. Lalu akan kita klik patch-channel ke PC2. Nah, lalu ada tulisan successful ya. Ini successful patch-channel dan PC2. Lalu kemudian seperti itu. Jadi dia bisa terhubung ke PC2. Nah, dia tuh akan terlihat seperti ini. Nah, successful ini. Lalu PC ini kita akan semuanya ya. Tadi juga PC2 ke PC1, lalu sudah successful. Nah, artinya sudah terhubung ya. Lalu PC2 dan PC0 itu juga sudah terhubung. Nah, seperti itu cara membuat jaringan sederhana atau jaringan LAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke? Nah, seperti itu penjelasan dari Cisco Packet Tracer dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu Cisco Packet Tracer. Lalu saya juga sudah cara menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu dengan register Cisco akun terlebih dahulu. Lalu yang kedua, register network akun, dan yang terakhir yaitu tinggal download dan install Cisco Packet Tracer. Saya juga tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat jaringan LAN atau jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Semoga penjelasan saya yang kali ini mudah dipahami. Saya akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Materi yang selanjutnya itu adalah cara akses perangkat Cisco. Cara akses perangkat Cisco ini bisa menggunakan berbagai metode, seperti konsol, yang kedua itu web base atau GUI, dan yang ketiga itu adalah SSH atau Circle Cell, dan yang keempat itu adalah Telnet. Nah, kita akan menjelaskan dulu cara menggunakan kabel konsol. Nah, jadi topologinya adalah kita punya perangkat, nah seperti ini, kabel konsol ya. Lalu perangkatnya itu misalkan router ataupun switch. Nah, kemudian kita colokin ke kabel konsol di port konsolnya, kita konekin ke laptop. Jadi ini tuh loh, seperti ini gambaran kabel konsol. Nah, yang kedua itu adalah web. Tadi yang konsol ya ini. Nah, yang kedua itu adalah web base atau GUI, adalah antarmuka pengguna berbasis grafis yang digunakan untuk berbagai komputer termasuk laptop, smartphone, dan tablet.
Nah, yang ketiga itu adalah SSH, yaitu Circle Cell adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan akses ke jaringan komputer, terutama di internet. Nah, yang terakhir adalah Telnet. Telnet itu adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol perangkat jarak jauh melalui koneksi internet atau jaringan lokal. Ada pula cara akses perangkat Cisco itu dengan menggunakan kabel konsol yang tadi. Tuh, siapkan kabel konsol, lalu hubungkan perangkat pada port konsol. Nah, lalu yang kedua itu adalah cek port konsol di device manager, dan yang ketiga itu login terminal di Cisco melalui software PATI atau sejenisnya. Nah, yang terakhir itu adalah login melalui port serial. Seperti itu penjelasan tentang cara akses perangkat Cisco dari saya, semoga mudah dipahami. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perintah-perintah dasar Cisco. Materi yang terakhir adalah perintah dasar Cisco. Cisco itu ada 3 mode konfigurasi yang perlu kita diperhatikan ketika kita ingin konfigurasi perangkat. Yang pertama adalah user mode untuk melakukan verifikasi sederhana. Yang kedua itu adalah privilege mode, itu untuk verifikasi konfigurasi detail manajemen file. Dan yang terakhir adalah global configuration untuk melakukan konfigurasi, menambah, mengganti, atau menghapus konfigurasi. Ada pula materi CCNA 200-301. This exam tests your knowledge and skill related to 1. Network fundamentals, 2. Network access, 3. IP connectivity, 4. IP service, 5. Network fundamentals, and 6. Automation and programmability. Nah, seperti itu materi CCNA 231 dan perintah-perintah dasar Cisco yang ada user mode, privilege mode, dan global configuration. Seperti itu penjelasan dari materi terakhir dasar Cisco, yaitu perintah dasar Cisco. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pemahaman saya yang kurang jelas. Nah, seperti itu materi penjelasan tentang dasar Cisco dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu Cisco, lalu implementasinya, lalu ada juga sertifikasi-sertifikasi yang ada di Cisco, lalu ada juga saya menjelaskan cara menggunakan paket tracer, lalu mempraktekannya, dan saya juga menjelaskan tentang cara akses Cisco, dan yang terakhir itu saya menjelaskan tentang perintah dasar Cisco. Seperti itu materi yang saya bahas di video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Cisco-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pemahaman saya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.